Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martanto Adi Purwanto, Kepala Sekolah SMP Institut Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan kegiatan SPMI di sekolah kami, yaitu di SMP Institut Indonesia Yogyakarta. SMP Institut Indonesia Yogyakarta berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman. SMP Institut Indonesia mengikuti kegiatan SPMI dengan tujuan ada peningkatan mutu dan kualitas di sekolah kami. Untuk kegiatan SPMI saya jelaskan dari awal, dari tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan ini adalah hasil capaian dari 4 standar dan dilengkapi dengan tabel. Untuk kegiatan pelaksanaan yang pertama, saya tampilkan dokumen untuk kegiatan pendampingan SPMI dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini kegiatan pendampingan yang kedua. Selanjutnya, dokumen saat kegiatan pendampingan SPMI yang ketiga secara luring atau tatap muka, dan pendampingan yang keempat secara daring. Berikutnya adalah kegiatan pendampingan yang kelima atau yang terakhir. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan kegiatan saat pelaksanaan. Yang pertama, programnya adalah pelaksanaan workshop dan supervisi guru. Berikut dokumentasi kegiatan supervisi guru di kelas. Selanjutnya adalah hasil. Kita masuk ke tahap hasil. Hasilnya yang pertama, hasil dari guru adalah RPP. Yang pertama, hasil dari guru. Yang kedua, hasil dari supervisi. Hasil dari supervisi. Yang ketiga, hasil dari siswa. Selamat pagi Pak Ahmad. Sesuai dengan rencana minggu kemarin, bahwasannya pada hari ini saya mau mengadakan observasi terkait dengan pembelajaran di kelas 7 ya? Iya. Ya, di kelas 7. Sebelumnya mungkin ada perangkat yang dipersiapkan. Oh, iya, Pak. Ini APP saya, Pak. Iya, iya. Saya lihat dulu ya. Iya. Untuk identitas sudah, sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu sudah, tujuan pembelajaran sudah, media pembelajaran dan sumber belajar sudah. Untuk KD belum tercantum ini ya besok ditambahkan ya untuk KD-nya ya, dan IPK, penilaian indikator belum. Langkah-langkah pembelajarannya sudah, pendahuluan, inti sama penutup. Untuk penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Ini cuma kurang KD-nya ya, belum, besok ditambahkan untuk KD-nya belum dibuka. Oke. Ini perangkatnya untuk nanti. Ya sudah, saya rasa itu aja dulu. Langsung saja kita masuk ke kelas 7. Saya mau mengadakan observasi terkait dengan pembelajarannya Pak Rahmat terkait materi pokok pengertian bahasa. Itu aja ya. Ya, ayo Pak. kita ke kelas.
Nomor 1 Alvin Chandra. Hadir. Aura Disasti. Ini macamnya ya, bahan serat kan ada 2. Kita masuk ke bahan serat alam terlebih dahulu. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Lalu produksi bahan serat alam dari tahun ke tahun boleh dikatakan stabil. Namun persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun mengingat kenaikan produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi. Jadi ada bahan serat itu bahan serat alam, ada juga bahan serat buatan. Kalau bahan serat buatan itu biasanya nilon, senar nilon atau apa itu? Senar nilon atau tali rafia. Paham ya? Nih, macamnya bahan serat alam. Bahan serat alam dari tumbuhan. Ini ada di halaman 4 LKPD. Serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan yang dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serta yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama. Jadi bahan serat itu harus memiliki persyaratan untuk digunakan sebagai bahan kerajinan. Persyaratannya kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur. Ini ada bahan serat alam dari bijian, biji kapas. Masuk dari bahan serat alam dari bijian itu bukan bijinya. Jadi kalau misalnya kalian membuat kolase kerajinan tadi loh, tapi yang kalian tempelkan itu malah bijinya, itu salah. Ya, yang dimaksud serat itu tuh dari apa ya? Bijian yang sudah, nah, meletek terus keluar kapasnya, kayak gitu. Yang dimaksud seratnya itu ya kapasnya itu, bukan bijinya. Ada biji kapas, biji kapuk. Kalau misalnya Bapak punya biji jagung, itu untuk membuat kerajinan, terus Bapak beri nama serat kerajinan bahan serat dari biji jagung. Itu salah atau benar? Salah. Karena serat itu tadi apa? Komponen berupa potongan-potongan yang memanjang dan utuh. Ingat-ingat ya itu ya pengertiannya ya. Terus ada serat dari batang. Serat dari batang biasa digunakan untuk kerajinan serat. Melihat jenis dari struktur batangnya terlebih dahulu. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang berkambium atau tidak berkambium. Contohnya batang anggrek. Batang anggrek itu kan pemanjang. Terus ada lagi batang enceng gondok. Batang enceng gondok itu biasanya untuk kerajinan serat dibuat menjadi kerajinan kayak apa ya, keranjang itu loh, keranjang dari batang enceng gondok yang sudah kering. Pernah lihat? Belum?
Seperti ini ya. Ada yang pernah lihat atau punya di rumah? Punya. Punya, aku punya ya. Punya, Pak. Nih, ini termasuk juga kerajinan serat. Kalau misalnya Bapak punya apa ya? Takar namanya itu, kalau di Jawa namanya takar. Yang buat tempat bunga itu loh. Yang dibuat dari janur. Nah, janur itu termasuk serat alam atau bukan? Masuk. Karena dia bentuknya apa? Tadi pengertian serat tadi apa? Selamat pagi Pak Rahmat. Coba. Barusan tadi saya mengadakan observasi di kelas saat pembelajaran Pak Rahmat. Gimana rasanya tadi di kelas saat observasi? Ya, saya merasa agak canggung sih Pak, karena kan biasanya itu tidak pernah di video. Iya, iya. Saya baru pertama kali ini ngajar tuh di Iya. video. Lama nggak ngajar juga, langsung kan. Enggak apa-apa. Ya, lama-kelamaan nanti nggak canggung, relax karena mungkin baru awal ya. Lama-kelamaan. Nah, oke. Berdasarkan tadi apa yang saya lihat saat pembelajaran di kelas, cukup bagus ya, untuk perlu ditingkatkan lagi. Namun ini ada beberapa catatan dari saya, dan ini maaf bukan berarti saya mencari kesalahan dari apa yang pembelajaran tadi, bukan. Ini untuk kebaikan saat pembelajaran berikutnya. Sudah bagus. Cuman ini catatan dari saya. Mungkin yang pertama saat kegiatan langkah pendahuluan ya, langkah pendahuluan itu Pak Rahmat itu sebelum mulai pelajaran belum mengondisikan untuk tempat duduk dirapikan atau kebersihan sekitar tempat duduk, belum mengondisikan seperti itu, mempersiapkan alat bantu. Misalkan anak-anak sebelum kita mulai pelajaran disiapkan dulu untuk bukunya, untuk alat tulisnya, itu belum. Tidak apa-apa, untuk besok ditingkatkan lagi seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran juga belum disampaikan ya tadi Pak Rahmat ya. Mungkin lupa ya, ya wajar itu namanya. Kadang dia namanya grogi itu seperti itu Pak Rahmat, kadang lupa itu biasa lah lupa. Terus motivasi dan persepsi juga belum tersampaikan. Misalkan untuk pembelajaran pagi hari ini terkait dengan materi bahan dan serat, itu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, itu belum tersampaikan. Untuk kegiatan penutup juga Pak Rahmat, untuk kegiatan penutup atau sebelumnya ini aja dulu, bentar. Ini ke saat kegiatan inti ya, saat kegiatan inti itu proses 5M-nya saintifiknya belum mengenal.